Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Pemuda NU. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan artikel dari seorang Profesor Dr. Kiai Haji Imam Ghazali Said. Judul artikelnya adalah Evaluasi Perjuangan Bangsa Palestina, yang isinya adalah serangkaian gerak diplomasi dan aksi militer yang dilakukan baik oleh negara-negara Arab yang tergabung dalam Liga Arab dan perjuangan rakyat Palestina yang diwakili oleh PLO menunjukkan perkembangan dan dinamika yang secara konsisten menguntungkan Israel yang tentu merugikan Palestina. Ini bisa terjadi karena nasionalisme besar bangsa Arab tidak mampu untuk menyatukan langkah dan sikap yang menghadapi gerak diplomasi dan agresi Israel yang selalu didukung oleh Amerika Serikat, Soviet yang sekarang menjadi negara Rusia, dan Inggris. Kekuatan ekonomi negara-negara Arab tidak mampu mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat, karena di internal negara-negara Arab terjadi konflik yang tidak kunjung usai. Sementara nasionalisme Palestina terbelah menjadi dua faksi, nasionalis Islam yang diwakili Hamas dan nasionalis sekuler yang diwakili PLO dengan sayap militer Fatahnya. Sulit dicapai kesepakatan baik di internal negara-negara Arab maupun di antara sesama pejuang rakyat Palestina, berakibat serangkaian perjanjian dan perlawanan militer. Negara-negara Arab dan Palestina selalu berada di bawah keunggulan negara Zionis Israel. Ketidakmampuan pejuang bangsa Palestina untuk merekonstruksi sejarah mereka yang menunjukkan bahwa Palestina adalah sebuah bangsa yang berhak mendirikan negara. Dengan menunjukkan bahwa mereka pernah berkuasa di atas tanah Palestina itu lebih hebat dari sejarah bangsa Yahudi, menjadi faktor lain yang tidak bisa meyakinkan negara-negara Eropa dan Amerika bahwa Palestina itu adalah sebuah bangsa yang berhak mendirikan negara setara dengan negara Israel. Mestinya Palestina sebagai bangsa merekonstruksi kejayaannya mulai tanah ini dikuasai kaum muslim, tidak merujuk pada legalitas bangsa-bangsa yang pernah menduduki Palestina sebelum Islam menguasai kawasan ini. Faktor penting lain yang membuat pertarungan Arab-Israel atau tepatnya Palestina-Israel itu karena kesalahan prediksi mayoritas negara-negara Arab, terutama para pejuang Palestina terhadap pemenang perang, baik pada Perang Dunia Pertama maupun pada Perang Dunia Kedua. Kesalahan ini membuat langkah dan arah perjuangan menjadi salah fatal yang sama sekali tidak menguntungkan rakyat Palestina dan sebaliknya menguntungkan Israel. Kekalahan demi kekalahan negara-negara Arab melawan Israel pada tahun 1948, 1967, 1973 membuat posisi tawar Palestina untuk mendirikan negara mereka semakin jauh. Pada akhirnya Mesir harus bersikap realistis dengan tuntutan agar Israel mengembalikan dua provinsi Sinai Utara dan Sinai Selatan yang diduduki pada Perang 1967 untuk dikembalikan ke Mesir melalui perjanjian Camp David pada tahun 1979 tanpa menyebutkan perdamaian dengan Palestina. Kondisi ini memaksa pihak Palestina untuk juga bersikap realistis dengan cara menerima perjanjian Oslo 1993 yang memberikan hak otonomi bagi Palestina untuk dua kawasan, tepi barat dan Jalur Gaza. Penerimaan ini sebetulnya jauh dari keinginan ideal untuk mendirikan negara Palestina. Sikap beberapa negara Arab yang seperti Qatar, Emirat Arab, Bahrain, Sudan di bawah tekanan Amerika yang melakukan hubungan diplomatik dengan Israel tanpa meminta persetujuan Palestina. Arab Saudi, karena posisinya sebagai penguasa dua tanah suci Mekah dan Madinah, masih merahasiakan hubungan diplomatiknya dengan Israel.
Padahal pejabat tinggi dari dua negara sudah sering dilakukan secara rahasia. Ini membuat perjuangan rakyat Palestina untuk mendirikan negara di atas tanah sesuai batas-batas yang ditentukan oleh PBB pada tahun 1948 semakin jauh. Pada perkembangan ini dimanfaatkan oleh Israel untuk memperluas pendudukan wilayah baik Yerusalem Timur maupun tepi barat secara ilegal. Mengingat watak Israel yang ekspansionis, mestinya faksi-faksi pejuang Palestina yang secara ideologis bertentangan untuk sementara melupakan perbedaan dan bersatu menjaga keutuhan kawasan demi tercapainya cita-cita mendirikan negara Palestina merdeka yang didukung sekaligus diakui oleh PBB. Cita-cita ini tentu tidak mudah, butuh kekuatan, gerak diplomasi, dan menyatukan milisi bersenjatanya menjadi tentara nasional Palestina yang kuat di bawah satu komando panglima. Semoga Palestina segera merdeka. Beliau adalah Profesor Dr. Kiai Haji Imam Ghazali Said. Semoga tetap diberikan umur yang panjang, barokah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.